Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar tak semua? Kembali lagi bersama kami dalam program kesayangan kita bersama. Apalagi kalau bukan Lingkar Kreatif. Cece, kalau ndak salah suka kita kartun toh? Iya Aco, suka pakai banget malah. Cocok ladet mi kalau begitu Cece. Nah, kalau begitu apanya yang cocok Aco? Ada liputanku untuk kita dan pemirsa di rumah tentang pameran kartun internasional di kampus Unismu Makassar. Nah, ini dia liputannya. Ada yang berbeda dengan suasana di kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar, terutama di Aula Gedung Balai Sidang Muktamar. Tak sedikit mahasiswa, dosen maupun tamu kampus keluar masuk dari lantai 3 di gedung tersebut. Ternyata di lantai 3 di Aula Gedung, sekitar 300-an karya kartun dipamerkan yang nyaris memenuhi seluruh area ruangan. Ratusan karya kartun ini berasal dari beragam kartunis dari berbagai belahan dunia yang turut serta berpartisipasi dalam sebuah event Kartun International Exhibition 2023 yang digelar selama 1 hari. Event bertaraf dunia ini menjadi ajang bagi para seniman kartun maupun karikatur dari seluruh dunia memamerkan karyanya. Perhelatan ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau PTMA bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Tercatat ada 300-an karya seni yang ditampilkan secara berjejer dengan rapi. Karya ini berasal dari 50 negara seperti Asia, Eropa, Amerika, Rusia, dan Timur Tengah. Tentu dengan tujuan untuk mempromosikan pertukaran budaya dan dialog seni melalui seni gambar. Seni kartun ini diolah kartunis ternama berkelas internasional dan bakat-bakat muda dari sejumlah kampus di Indonesia. Seni kartun ini rata bernuansa kritikan atas banyak peristiwa dan kejadian yang berkaitan dengan bencana alam dan perilaku manusia. Seperti kartun milik Nasir Hasan dari Amerika Serikat ini misalnya, menggambarkan geliat bisnis bahan bakar fosil yang nyaris menyedot habis isi bumi. Karya Rasmi Hosseini ini dari Iran, melukiskan kekeringan yang membuat lahan pertanian kering dan hewan berguguran. Ada juga karya Purnachandra Raos dari India yang menggambarkan perbandingan dua bola bumi, yang satu sengsara sejak kehadiran industri perusak lingkungan dan yang kedua bumi yang tersenyum karena lingkungan yang sehat. Tak ketinggalan karya Edi Dharma, kartunis Indonesia yang menampilkan karyanya tentang ironi hutan yang digunduli untuk diolah menjadi kertas. Lalu kertasnya diolah lagi menjadi media baca yang justru mengabarkan bencana kebakaran hutan. Jadi kebetulan juga kami punya jaringan keluar beberapa asosiasi kartun di seluruh dunia, baik dari Mesir, Syria, Maroko sampai Eropa sampai Amerika, Timur Tengah juga, bahwa kami ini bukan sebuah kompetisi, tapi ini eksibisi bagaimana memperkenalkan atau memasyarakatkan kartun di halayak masyarakat. Sehingga itu ide muncul dan diiyakan. Kebetulan Universitas Muhammadiyah Makassar ditunjuk sebagai venue pelaksana kegiatan ini. Jadi kerjasamanya dari pihak Pusat Prestasi Mahasiswa dan Universitas Muhammadiyah Makassar lewat LPKIA. Jadi ada memang lembaganya. Nah, mulailah di situ kita pikir kalau untuk kategori profesional apa ya, dan khusus untuk kategori mahasiswa sebagai edukasi belajar mereka untuk berprestasi itu apa ya. Jadi digelarlah dua kategori, bahwa di era kekinian, maksudnya di era-era sekarang itu kita lihat pemanasan global. Pemanasan global seluruh dunia itu
perhatiannya merasakan itu, jadi fokus di itu. Nah, jadi sinilah para teman-teman kartun di luar itu sangat-sangat terpancing untuk membuat bagaimana sih melihat pemanasan global itu dari sudut pandang kartun, sehingga beberapa karya yang datang kita tidak menyangka sih dengan sebanyak ini. Pertama sih di Indonesia itu dengan 300 lebih karya dari 50 negara yang ikut berpartisipasi, bahwa ini bukan kompetisi tapi eksibisi, tapi bagaimana kami tahu kalau teman-teman di luar itu apalagi euforia tentang bagaimana menampilkan sebuah bahasa kartun ke masyarakat itu sangat-sangat besar. Ada dua tema besar yang diusung dalam pameran ini. Untuk kartunis profesional mengangkat tema tentang pemanasan global. Sementara untuk kategori kartunis pemula atau mahasiswa bertema tentang pendidikan di era digital dan pendidikan politik. Yang pertama di Indonesia yang sebanyak ini sih sebenarnya. Jadi artinya walaupun referensinya lain, tapi ini cuman perencanaannya sangat-sangat minim, dan alhamdulillah antusiasme peserta baik itu amatir sampai yang lebih dominan profesional yang mengirimkan karya itu sangat-sangat kami bersyukur. Ini murni karya karikatur dari berbagai negara ya? Iya, murni. Ini ada dari Montenegro, ada dari Kuba, ada dari China, ada dari Rumania dan Belgia. Sekedar kita tahu juga bahwa yang mengirim ini adalah mereka ketua-ketua asosiasi kartun di negaranya masing-masing. Iya. Area pameran tak hanya menjadi area pengunjung menyimak dan menyaksikan ratusan karya seni kartun ini. Namun setiap pojok area nyaris dijadikan spot selfie dan wifi berlatar belakang karya yang dipamerkan. Jadi pameran hari ini sangat berkesan bagi saya, di mana yang mengikuti ajang pameran tersebut bukan hanya dari Indonesia, khususnya universitas kami, namun dari berbagai negara. Bisa dibilang ada sekitar 50 negara yang mengikuti ajang tersebut. Nah, di sini juga dilihat dari gambar-gambar yang banyak sekali peserta tampilkan, memberikan saya gambaran bagaimana apa yang sedang terjadi di dunia, misalnya krisis ekonomi, krisis keadilan, dan juga global warming. Gitu. Iya. Terus tentang hasil-hasil yang karya yang terlihat hari ini, apa tanggapan sendiri? Saya sangat bangga sebagai orang Indonesia karena begitu banyak karya dari anak-anak Indonesia yang dipamerkan di sini. Selain itu, saya juga bisa belajar bagaimana cara menilai seni dengan mata dan hati. Wah. Eksibisi kartun dunia yang pertama kali digelar di Indonesia ini sungguh keren ya pemirsa.